Nah, langsung didiagnosa pneumonia. Benar enggak? Saudara tidak memeriksa, tidak mengauskultasi, langsung didiagnosa pneumonia. Kan enggak benar. Kan harus diperiksa dulu. Gimana suaranya ini? Suara ronki, suara apa gitu kan? Itu kan diperiksa. Ya. Ini contoh aja, contoh ya, contoh. Yang paling itu adalah contoh untuk diri sendiri. Kalau saudara misalnya sakit itu tadi, ya pusing-pusing, kemudian pilek, kemudian saudara ke dokter, ya dokter manusia mestinya, bukan dokter hewan ya, saudara yang sakit, dokter manusia, kemudian dok saya ini pilek, gini pusing, batuk, agak panas, dokternya dengarkan aja gini, terus ngasih resep, terus sudah seneng saudara? Tidak bro. Nggak diperiksa, diauskultasi, kan nggak seneng. Sama. Jadi kalau saudara itu di lapangan ya, mau ada sapi begitu, terus kemudian saudara periksa dengan stetoskop begitu, yang punya itu akan merasa, oh nek diperiksa dokter hewan tuh ini. Beda nek diperiksa sama mantri. Kalau mantri datang disuntik. Kalau hewan diperiksa, dok akan dihargai lebih daripada mantri. Jadi saudara larang hal dari mereka maklum kan pemeriksaan gitu loh. Ya kan? Jadi hargailah profesi saudara. Jadi saudara kalau memeriksa juga harus lega artis begitu loh. Ya. Jangan yang itu nggak perlu. Kalau dianu itu nggak perlu. Nah itu belajarnya dari mantri kalau begitu. Ya, seorang dokter itu pasti akan melakukan pemeriksaan. Ya, itu yang harus saudara camkan nanti kalau saudara jadi dokter hewan di lapangan. Ya. Nah, kemudian kalau jadi dokter hewan juga di lapangan juga urut-urutannya. Ya. Walaupun saudara itu di lapangan itu misalnya PKL dan sebagainya, saudara itu magangnya ikut mantri, tapi saudara itu sarjana. Jadi pemikirannya itu adalah pikiran sarjana. Nah, bisa membedakan. Oh, corone mantri ini, corone dokter hewan begini. Lain. Ya. Jadi seorang dokter itu menegakkan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan. Apakah itu pemeriksaan auskultasi atau pemeriksaan lab, gitu. Apakah dilihat fesesnya, apakah dilihat darahnya, ya kadar hemoglobin, baru ditegakkan diagnosanya, ya bukan awang-awangan begitu. Kalau awangan itu terkun, ya dokter dukun, gitu ya, tidak ada dasarnya. Ya. Cara berpikir saudara, ya cara berpikir saudara itu lain dengan pada waktu mahasiswa aja lain. Sekarang itu cara berpikir saudara itu sudah seakan-akan seperti dokter hewan. Seakan-akan sudah dokter hewan cara berpikirnya. Jadi bukan hafalan lagi. Ya. Jadi kalau misalnya saudara kalau waktu S1 dulu ditanya apa fungsi hormon X? Oh, saudara hafal. Ini. Nah, pada waktu saudara sekarang ini, saudara tidak ditanya begitu. Pertanyaannya adalah, saudara punya hormon X, saudara simpan di mana? Aplikasinya lewat mana? Untuk kasus apa? Nah, pertanyaannya begitu. Ya. Nah,
Sekarang coba ya, dicoba sekarang. Sekarang saudara sebagai dokter hewan ya di Poskeswan. Saudara punya obat-obatan banyak. Gitu. Di antaranya adalah obat misalnya hormon PMSG. Saudara simpan di mana? Ayo, sopo Siti? Siti Khotijah. Iya, Prof. Disimpan. Saudara simpan di mana? Disimpan di kulkas, PMSG. Prof. Kenapa kok di kulkas? Untuk menjaga kualitasnya itu, Prof. Lah ya, kenapa? Apakah dia tidak tahan panas? Apa dia itu apa toh golongan termasuk golongan hormon apa toh menurut struktur kimianya? Glikoprotein. Glikoprotein. Glikoprotein, Arinda. Apa glikoprotein itu? Hormon apa? Glikoprotein itu hormon protein yang apa? Protein yang Arinda? memiliki, iya Prof. Protein yang memiliki gugusan karbohidrat, Prof. Kayak memiliki gugusan karbohidrat. Karbohidratnya apa? Asam sialat mungkin, Prof. Asam sialat. Sialat itu hanya untuk apa, Sarah? Mohon maaf, Prof, putus-putus. Maaf, Prof. Bisa apa? Halo, Prof. Mohon maaf, Prof, bisa diulangi karena putus-putus. Asam sialat itu fungsinya apa, Sarah? Sarah? Halo, Prof. Iya, fungsinya untuk halo, Prof. Apa? Untuk dibaca bukunya. Untuk pertumbuhan, Prof, pertumbuhan organ-organ di masyarakat. Mondok mana? Apa Sin? Ya, Prof. Ya, apa? Asam fungsi sialat daripada asam sialat ini apa? Nah, ini untuk asam sialat ini supaya tidak cepat didegradasi di hati, dokter, fungsinya. Untuk pertumbuhan juga, untuk pematangan sel di hati. Ya kan? Lebih awet. Nah, PMS gini singkatan apa toh? Hafiz Maulana, ya. Artinya pregnan itu apa? Pregnan itu bunting. Mer itu apa, Mer? Kuda betina. Pregnan, mer, serum gonadotropin. Jadi artinya hormon gonadotropin serume yang terdapat pada serum kuda betina bunting.
bunting, gitu loh ya. Kalau bukan bangsa kuda, zebra, keledai, you know, itu tidak ada. Jadi harus bangsa kuda, ya. Harus betina, ya. Kalau jantan tidak ada. Harus bunting, ya kan. Nah, kalau ngapalkan begitu. Jadi kudanya itu harus bunting, ya. Dan kuda betina harus bunting, itu baru ada PMSG-nya. Arinda, PMSG ini aksi yang hormon yang aksi biologiknya sama dengan PMSG ini apa? Hormon apa? Yang aksi biologiknya sama? Hormon FSH, Prof. FSH itu apa? Singkatan dari apa? Follicle stimulating hormone, Prof. Follicle stimulating hormone artinya apa? Hormon yang menstimulasikan folikel. Yang menstimulasi pertumbuhan folikel. Jadi kalau saudara itu menyuntikkan hormon itu, maka saudara akan mendapatkan pertumbuhan folikel di ovariumnya, begitu loh, ya. Jadi artinya saudara harus hafal begitu, mengartikan begitu, sehingga kalau misalnya saudara ingin menumbuhkan folikel pada keadaan apa, Sarah, sapi yang misalnya folikelnya tidak tumbuh di ovariumnya, apa itu keadaan apa? Tidak estrus. Nah, iya, apa? Hipofungsi. Nah, ya, misalnya hipofungsi, nah saudara ingin menumbuhkan folikel kan? Nah, saudara berikan hormon ini, gitu ya. Itu, ya, jadi begitu diartikan hormonnya. Nah, bedanya apa? FSH sama PMSG ini bedanya apa? Sin, bedanya apa? Kalau memang mirip, tapi bedanya apa? Ini Prof, mungkin Prof, untuk long actingnya Prof. Yang long acting yang mana? Yang PMSG, lebih panjang paruh waktu. Yang PMSG, ya toh, long acting. Yang FSH itu yang short acting. Kenapa? Yang satu long acting, yang satu kok short acting? Ada asam sialatnya, Prof. Yang PMSG. Sama. Dua-duanya juga kan ya glikoprotein sama. Hanya persentasenya PMSG asam sialatnya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, lebih banyak asam sialatnya, maka dia itu melindunginya lebih lama. Ya, nah FSH itu karena asam sialatnya sedikit, maka dia ya perlindungannya ya sedikit, gitu ya. Itulah maka lama dan sebentar. Jadi kalau saudara ingin misalnya melakukan super ovulasi ya, untuk menumbuhkan folikel banyak, maka saudara berikan PMSG itu cuma 1 kali suntikan karena dia lama, ya, lama kerjanya, duration of actionnya itu lama. Cuma 1 kali, dibutuhkan cuma 1 kali suntikan. Tapi kalau FSH, maka saudara dibutuhkan suntikan itu berkali-kali. Misalnya 4 hari, pagi, sore. Nah, itu kalau FSH, kalau PMSG. Ya. Nah, sekarang PMSG itu hormon protein ya. Saudara berikan lewat mana? Aplikasinya lewat mana? IM mungkin dokter. Kalau saudara punya hormon ini, saudara berikan ya intramuskuler.
Terus lewat mana lagi? Arinda. Lewat mana? Mungkin SC, Prof. SC, subkutan maksudnya ya? Iya, Prof. Bisa subkutan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ayo, siapa yang bisa nih? Kenapa? Ini kan hormon protein, ya toh? Hormon protein, glikoprotein. Kenapa tidak bisa diberikan subkutan? Molekulnya. Nah, molekulnya terlalu besar sehingga tidak bisa diserap. Tidak bisa diberikan intrauterin, ya, tidak bisa diserap, ya. Yang bisa, yang molekulnya kecil, yang hormon apa? Progesteron. Steroid molekulnya kecil bisa diberikan subkutan, bisa diberikan pervaginal, ya, bisa diserap oleh mukosa vaginal, misalnya prit, cider, ya, itu progesteron, ya, itu bisa diserap oleh mukosa vagina, ya. Sedangkan yang protein karena molekulnya besar tidak bisa. Demikian juga kalau yang protein tidak bisa diberikan per oral. Kenapa? Karena rusak oleh asam lambung dan juga rusak oleh enzim. Sedangkan yang steroid bisa, karena steroid tahan terhadap panas, tahan terhadap enzim, tahan terhadap asam lambung, ya. Misalnya pil KB itu kan per oral diberikan. Molekulnya kecil di susu atau diberikan di bawah kulit, ya, sinkromet B, bisa diberikan per vaginal, misalnya prit spons, ya, yang kita masukkan di vagina, ya. Jadi saudara harus tahu, jangan sampai saudara menyimpan obat semua dimasukkan kulkas, malah kalau yang pelarutnya lemak malah jendel, ya. Sekarang kalau kemarin itu hands on di klinik, ya, sudah hands on di klinik, sudah tahu cara menerima pasien dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang saudara jadi dokter hewan, you know? Saudara tiba-tiba di poskeswan, misalnya dinas di poskeswan, kemudian datang pasien membawa sapi, ya, tek, nah datang, terus kemudian bilang sama saudara, dok, sapi saya ini sudah 4 bulan enggak berahi, enggak minta kawin, sudah 4 bulan. Nah, terus kemudian apa yang kamu lakukan sebagai seorang dokter? Ayo, Winda. Anamnesa itu apa? Bertanya kan? Ya, yang kamu tanyakan itu apa? Apa? Semua yang kira-kira berkaitan dengan kondisi hewannya, Bro. Loh, kemarin kan kamu kan sudah di klinik. Kalau ada hewan anjing datang, tek datang. Ini siapa? Molly, dok, sudah pernah ke sini. Sudah, Molly rumahnya Rungkut. Oh, rumahnya Rungkut. Terus saudara apa? Tanya keluhannya. Nah, dicari kartunya.
Oh iya, Bro. Kan dicari kartunya, ya toh, sudah pernah ke sini terus dilihat. Oh, Molly sudah pernah ke sini, sudah divaksin, ini kapan? Ini. Lah nek sapi. Nek sapi gimana nek sapi? Recordingnya, Bro. Sapi. Banyak. Recordingnya. Lah ya apa recording itu loh. Nek Kapan cari terakhir kali recording, kawin ngomong atau di peternak IP? gitu. Loh lah ya nanti itu. Didatangi, Bro. Catatannya itu loh. Oh, di catatan Kamu dari tanya, kamu Di kandangnya itu, Bro. Biasanya kayak ditulis di dinding gitu, Bro. Iya. Sebetulnya kalau dia itu aseptor IB, itu ada surat kartu IB-nya. Nah, kamu tanya, Pak, niki dikawin sunting, dokter, enten kartune IB, enten Bu Dokter, dikeluarkan kartu IB-nya. Kartu IB itu ada tulisannya, kapan di IB, terus kemudian posisinya di mana, simenya bagaimana, lendirnya bagaimana, berahinya bagaimana, itu ada semua gitu kartu IB-nya. Nah, itu dikeluarkan saat ini kletek, masih dibungkus plastik, bersih, nggak ada tulisannya belas. Itu sebetulnya tugasnya siapa yang nyatet di situ? Inseminator. Siapa yang? Inseminator. Ya, dari dulu itu inseminator itu tugasnya adalah mengawinkan suntik, terus kemudian membuat catatan di situ. Tetapi itu tidak dilakukan oleh inseminator sampai sekarang. Sebentar ya. Repotnya tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan oleh inseminator? Itu karena tidak ada sanksinya. Reward and punishment-nya itu tidak ada. Dan inseminator tidak mempunyai kepentingan dengan itu. Prestasi inseminator itu cuma dihitung catatannya inseminator. Berapa SPC-nya, berapa CR-nya, wabah itu dikarang. Coba tanya kalau di lapangan di Jawa Timur, berapa SPC-nya? 1,65. Gendeng sampel lah. Bocok. Jadi kalau saudara itu ya, sopo sing skripsinya mengambil data dari inseminator, wis bocok kabeh. Nah, ono sing bener. Sebetulnya SPC-nya itu ya di Indonesia itu di atas 2,5. Ini tak percaya aku. Itu bujuk-bujukan semua. Makanya itu kalau ada mahasiswa yang ngambil, saya ngambil data sekunder dari inseminator, wis bujuk. Ya. Nah, nanti saudara ini dengan adanya otoritas veteriner, itu dokter hewan itu, kalau saudara itu berdinas di dinas peternakan, maka saudara itu membawahi inseminator, ya, mantri, kemudian membawahi ATR, PKB, itu saudara itu sebagai supervisor. Saudara akan melakukan penilaian. Nah, selama ini penilaian itu dasarnya itu cuma itu. Nah, nanti saudara itu harus melakukan penilaian agar supaya inseminator itu melakukan recording itu, pencatatan. Kenapa begitu penting? Pencatatan itu penting bagi dokter hewan. Karena begitu saudara melihat itu, ini ada sapi sudah 4 kali di IB tidak jadi. Nah, saudara harus lihat catatannya tadi itu. Antara IB1, IB2, IB3 ini gimana? Normal siklusnya atau panjang pendek?
Kalau normal atau sekitar setiap 21 hari, maka diagnosa saudara tidak terjadi fertilisasi. Karena siklusnya normal. Tetapi kalau panjang pendek, ya, jadi B kemudian 50 hari minta kawin lagi. Terus kemudian minta kawin lagi, normal lagi. Jadi panjang pendek. Itu kemungkinan adalah kematian embrio dini. Nah, ini penanganannya lain. Makanya itu penting bagi dokter hewan. Tetapi inseminator tidak penting. Karena apa? Pokoknya di IB aja. Jadi gak jadi, pokoknya sekali IB dapat duit ya. Kan gitu masalahnya di lapangan itu. Sedangkan dokter hewan bertanggung jawab, ini kenapa? Gak bunting-bunting. Nah, itu tanggung jawabnya dokter hewan. Ya, jadi kalau saudara nanti jadi supervisor begitu, maka saudara melakukan penilaian, masukkan komponen recording ini ke dalam penilaian agar supaya ada punishment-nya. Ya, itu baru jalan. Ya, recording itu. Ya. Nah, itu pentingnya recording bagi dokter hewan. Ya. Lain ya, dokter hewan sama inseminator lain ya, makanya itu. Nah, kemudian saudara anamnesa, kemudian apa? Inspeksi. Apa inspeksi itu? Apa yang saudara lakukan? Inspeksi itu loh, apa yang saudara inspeksi? Inspeksi itu kan pengamatan dong. Iya. Gitu? Nah, apa yang saudara amati? Ayo Sarah. Body scoring. Body scoring. Nah, ya apa nek body scoringnya apik, ya apa nek elek, ya apa? Misalnya body scoringnya itu di bawah 2 gitu. Kurus, kering. Ya toh? Tulangi ketok. Nah, terus apa yang saudara lakukan kalau inspeksi begitu? Apa ya? Kalau sih Apa dari dokter ya, oprek. Loh, kalau kurus begitu, ini kan keluhannya reproduksi, tetapi bodinya itu kondisi tubuhnya jelek, ya. Jadi kuncinya itu begini, reproduksi itu akan berjalan dengan baik apabila tubuhnya sapi itu kurang pakan sehingga body score-nya itu jelek, jangan diharap dia berreproduksi, ya. Jangan diharap dia berreproduksi. Ya, jadi gimana saran saudara kalau terus begitu? Diperbaiki dulu, ya, diperbaiki dulu. Yang disarankan harus diberikan pakan yang lebih baik. Kemudian kalau cacingan ya dikasih obat cacing. Nah, obat cacingnya sekarang agak sulit karena ivermectin dipakai untuk COVID. Ya kan? Itu obat cacing itu ivermectin itu. Ya, ivermectin itu bagus. Kalau saudara di lapangan itu pakai ivermectin. Ya. Ivomek, mereknya itu Ivomek. Itu kalau sapi sekali suntik. Nah, anjing, kucing. Nah, ini agak bahaya. Kalau saudara suntikan, suntikan biasanya itu kucing itu kalau nggak saudara encerkan ini ndredeg di kucingnya. Bisa ndredeg. Ya ini ivermectin itu. Ya, jadi saudara agak encerkan. Ya, dengan Aquades begitu ya. Saudara nanti suntikan sukutan. Tapi sekarang kucing itu biasanya sekarang sudah pakai tetes ya, tetes di derivatnya dari ivermectin gitu. Nah, tapi sekarang ivermectin tabletnya dipakai oleh
manusia untuk COVID. Ya, jadi kalau ternyata berhasil, ya lumayan berhasil lah. Sekarang ini sedang di trial penyakit COVID ini, penyakit COVID di Kudus itu diberikan ivermectin 7 hari, 10 hari sembuh. Ya, enggak apa-apa. Asalnya itu obat cacing dipakai untuk virus, enggak apa-apa ya, kayak seperti obat apa? Contohnya yang obat Viagra. Viagra itu kan untuk jantung. Jantung itu Viagra ternyata mempunyai efek kepada dipakai untuk ya enggak apa-apa gitu. Ya. Alhamdulillah ada obatnya gitu ya. Bang Ani cari-cari ribut aja. Ada obat ribut, enggak ada obat ribut. Itulah di Indonesia ini gitu ya. Nah, jadi kalau gimana Sarah kalau kondisinya jelek disuruh memperbaiki. Nah, tapi kalau saudara nemukan kondisinya itu bagus, ya toh? 3, bulunya mengkilat. Arah saudara apa? Mungkin masih diikuti oleh pedetnya, masih menyusui seperti itu. Tidak diikuti, ini kondisi tubuhnya, induknya itu loh bagus, bulunya mengkilat, ya toh, BCS-nya 3. Arah diagnosamu itu kemana? Keluhannya tadi orangnya apa? Sudah 4 bulan tidak minta kawin. Bunting. Apa? Kemungkinannya apa? Bunting. Kondisinya bagus, bulunya mengkilat, keluhannya orangnya tadi sudah 4 bulan tidak minta kawin. Bisa ini mungkin Prof peradangan atau biometra atau hipofungsi. Biometra ngono-ngono itu biasanya terus bulunya jegrik ngono kan. Lagi bulunya mengkilat ya. Hipofungsi mungkin Prof. CLP mungkin Prof. Adik bulunya mengkilat, kondisinya api, jangan-jangan bunting sabar. Percaya kamu? Berarti kan ngomong enggak kawin 4 bulan. Lah orangnya itu loh, opo ngeloni sapi terus. Saudara harus ingat ya, pemeliharaan sapi di desa itu begini. Sapi ya, pagi-pagi peternak bangun, ya, peternak bangun, terus kemudian membersihkan kandang, sapinya dikeluarkan, dibersihkan kandang, setelah dibersihkan kandang, sapinya diikat di pohon, dikasih makan, terus kemudian dia tuh berangkat ke sawah atau cari rumput. Sapinya ditinggal di rumah. Ada sapi dari tetangganya, lagi ya, milenial, sapi milenial, tek jantan, terus kemudian ngawini cepret. Sore-sore peternaknya baru pulang bawa rumput. Apa sapinya lapor? Pak, kula wau ditumpaki kali sapi sebelah. Masa ngono? Kan nggak mungkin. Itu banyak terjadi. Gitu loh. Peternaknya itu tetangganya.
Makanya itu kalau saudara itu kalau di lapangan nanti ada laporan, Pak, sapi saya itu betina semua, nggak pernah saya kawinkan, lah kok bunting. No, jangan kesusu terus nuduh partenogenesis. Wah, partenogenesis ini. Jangan kesusu nuduh begitu. Karena kondisinya itu seringkali peternaknya kecolongan. Ya. Nah, kalau pada mamalia, hewan mamalia termasuk manusia, partenogenesis itu amat sangat jarang. Ya mungkin bisa terjadi, tapi amat sangat jarang. Yang sering itu bisa terjadi kalau di laboratorium dipaksakan, begitu bisa. Tapi yang sering adalah pada bangsa reptil, ya, pada ular, biawak, komodo itu sering terjadi partenogenesis. Ya, jadi jangan percaya kalau ada janda ndak ada suaminya, kemudian tiba-tiba bunting, partenogenesis itu kemarin itu kan begitu. Ya, rame di koran. Ternyata mantan suaminya datang kan gitu. Itu kan banyak kejadian yang begitu, ya no? Jadi partenogenesis itu amat sangat jarang pada mamalia, ya, yang sering pada reptil, ya. Biawak itu sering terjadi partenogenesis, ya. Jadi di desa itu keadaannya begitu, seringkali terus kecolongan. Ya. Nah, terus kemudian apalagi setelah inspeksinya apa? Apalagi inspeksi yang harus diperhatikan apa? Ya, seperti tadi itu ya, diikuti oleh anaknya apa enggak. Kalau anaknya belum disapih, ya itu enggak bisa berahi, ya. Jadi kalau misalnya ada begitu terus dos pundi Bu Dokter, kan anaknya perlu susu, nah kayak gitu. Ya apa jawabmu? Ya apa? Siti? Jawabmu gimana kalau itu kan perlu susu anaknya? Disapih. Nah ya kan perlu susu. Iya. Nah ya apa? Bisa susunya dari induk lain, mungkin dokter diambilkan dari susu induk lain gitu. Induk lain ngono ya. Wah, golek-golek tanggone, ada yang nyusuin ndak ngono. Mosok ngono. Ya ndalah diperes gitu loh. Iya, pokoknya itu jangan disusukan. Boleh diperes, diberikan di dot atau di ember. Gitu loh. Ya, jadi beda antara suckling, ya, menghisap begini suckling dengan milking, diperas, ya, lain, ya. Kalau suckling induknya tidak akan berahi, sama. Ibu-ibu itu kalau menyusui juga nggak bersiklus, ya, hanya nggak bersiklus. Maka harus disapih. Kalau mau disapih, kalau disapih diberikan susu di dot atau di ember, gitu ya. Nah, terus apalagi yang harus diperhatikan pada waktu inspeksi? Apa? Arinda? Apa? Melihat gendernya, Prof. Jantan apanya? Atau betina, jantan atau betina. Jadi melihat, mengamati betul-betul ini betina, sapi betina atau setengah betina. Nek jantan ya ketok ae ngono, ya toh. Misalnya aja sapi transgender. Ya, sapi transgender itu ada. Ya. Nah, biasanya itu Free Martin, sapi Free Martin. Jadi Free Martin itu bunting jantan betina. Nah, terjadi anastomose pada
pembuluh darah. Karena hormon jantan itu berkembang lebih dulu, maka akan menekan perkembangan dari alat reproduksi betina. Sehingga anak yang betina itu alat reproduksi betinanya tidak berkembang. Ya. Nah, jadi kalau saudara itu harus amati sapinya, bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh sapi jantan dan sapi betina itu lain. Ya. Kalau bentuk tubuhnya itu seperti jantan, terus vulvanya. Nah, ini saudara harus hati-hati kalau vulvanya kecil. Kalau vulvanya kecil, tubuhnya itu seperti jantan, itu kalau saudara rektal, itu tidak akan ketemu uterusnya. Tipis seperti pita. Ya, jadi susah. Ya, jadi saudara harus hati-hati kalau melihat sapi yang demikian itu. Ya, jadi sapi yang demikian itu kalau Bray Martin begitu, itu ya tidak bisa dikembangkan, ya harus di out. Gitu. Ingat, sapi Bray Martin ini masih bisa, kadang-kadang masih bisa berahi. Ya, ovariumnya itu sebesar biji jagung. Ya, kadang-kadang itu masih bisa berahi. Ya, nah ini yang seringkali mengecoh, gitu ya, mengecoh. Gitu. Kalau saudara nanti bisa dipasangi sama mantri atau inseminator, iki dokter hewan iki pinter apa enggak, nek gak teliti begitu, ya bisa malu saudara nanti, ya. Nah, setelah itu bagaimana? Palpasi rektal, Prof. Palpasi rektal. Jadi palpasi ya, saudara, palpasi rektal harusnya apa? Hands on ya, repro. Nah, itu opo, saudara, kaiso rektal ini opo. Rektal itu seorang dokter hewan tuh harus bisa melakukan eksplorasi rektal ya, diagnosa kebuntingan tuh melalui rektal tuh harus bisa ya. Saudara itu harus melok inseminator atau melok mantri gitu ya, atau melok begini. Untuk rektal itu yang pertama yang harus saudara perhatikan adalah susunan alat di dalam tubuh hewan. Ya, saudara harus di luar kepala, di otak saudara ini sudah tergambar di dalam tubuh hewan itu, di kavum pelvis itu yang paling atas itu adalah rektum. Kemudian setelah rektum itu uterus. Di bawah uterus itu kandung kencing. Ya. Nah, oleh sebab itu maka saudara di sini di otak saudara itu sudah harus tahu bahwa kandung kencing itu letaknya di bawah uterus. Nah, kandung kencing ini kalau penuh, uterusnya kosong, uterus ini bisa jatuh ke samping. Ya. Nah, kalau jatuh ke samping yang saudara pegang kandung kencing. Nah, kandung kencing ini sebetulnya konsesinya dengan uterus kalau bunting, ya. Nah, sehingga saudara kalau megang ini iki uterus, opo kandung kencing gitu. Nah, untuk gampangnya agak saudara tekan. Kalau agak saudara tekan itu kemudian kencing, nah itu berarti kandung kencing. Ya. Nah, ketika saudara itu melakukan rektal, saudara itu harus segera tahu uterus itu letaknya di kavum pelvis apa di abdominal. Ya, jangan sampai saudara itu cari di kavum pelvis tidak ada, masuk di abdominal. Abdominal tidak ada, balik lagi ke kavum pelvis. Balik gitu-gitu. Itu memberikan kesan yang jelek. Ya. Jadi harus saudara punya patokan bahwa begitu masuk, oh ini uterusnya ada di kavum pelvis atau ada di kavum abdominal. Itu patokannya itu adalah tulang pelvis. Ya. Jadi begitu saudara masuk
memasukkan tangan ke rektum, itu saudara tekan ke bawah, batas antara kafum pelvis dan kafum abdominal itu adalah tulang pelvis, ya, tulang pelvis begini. Nah, ini ada dasarnya, di dasarnya ini ada tulang. Begitu masuk, saudara lihat di bawahnya tulang. Nah, ini saudara raba tulang ini. Itu ada gerenjelan apa enggak? Kalau enggak ada gerenjelan, berarti uterusnya itu masih ada di dalam kafum pelvis. Kalau ada gerenjelan, berarti uterusnya itu masuk ke abdominal. Bisa bayangkan ya? Jadi kalau dia itu gantung masuk ke abdominal, maka dia akan melewati tulang ini tadi. Ya, dasar dari tulang pelvis tadi. Nah, dia ada gerenjelan. Ya. Nah, saudara itu harus berani menekan rektum itu ke bawah. Enggak apa-apa. Rektum itu tidak akan jebol. Kuat rektum itu. Asal jangan di kuku. Kalau di kuku maka akan terjadi luka. Ya. Nah, rektumnya itu bisa ditekan ke bawah, lemes, apabila rektumnya itu tidak kemasukan angin. Oleh sebab itu maka kamu jangan masukkan tangan. Ya. Masuk, mengeluarkan feses begini, tangan keluar masuk. Nah, itu angin akan masuk ke dalam rektum. Kalau angin itu masuk ke dalam rektum, maka rektum itu akan kenceng. Kayak papan. Kalau sudah kayak papan, saudara tidak bisa menekan begini. Tegang. Ya, oleh sebab itu jangan terlalu kosong. Buang kotorannya itu jangan terlalu bersih. Kalau masih ada sedikit-sedikit, tangan saudara itu dilesepkan di bawahnya. Di bawah kotoran. Ya. Jangan keluar masukkan tangan. Kapan? Sudah tidak bisa. Harus dipijeti punggungnya supaya rektumnya kontraksi mengeluarkan angin. Ya. Nah, saudara harus memegang uterus itu begini. Ya. Harus memegang uterus itu semua. Dicakep begini. Saudara punya 5 jari. Ya, 5 jari. Kalau sudah kepegang uterusnya, 3 jari ini untuk fiksasi. Jadi uterus itu kan begini. 3 jari itu untuk memegang ini, jangan dilepas. Kalau sudah kepegang itu jangan dilepas ya. Saudara lihat bifurkasionya, saudara raba ya kornuanya. Setelah itu saudara fiksasi dengan 3 jari. Yang 2 jari, telunjuk sama jempol, ini digunakan untuk mencari ovarium. Ya, telunjuk sama jempol ini dicari untuk terus dilepas. Kalau dilepas hilang lagi terus itu. Ya, jadi difiksasi oleh 3 jari ini. Yang 2 cari, kan ovariumnya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan begini kan. Nah, ini begini. Ya, yang kiri begini juga. Ya. Jadi jangan dilepas. Ya, itu kalau rektal begitu. Ya. Nah, biasanya sapi itu kalau di rektal itu seringkali begini-begini, ya. Nah, bagi yang wanita yang badannya kecil itu kan bisa mencelat, ya, bisa mencelat. Maka agar supaya tidak mencelat, maka ekor ini bisa dipakai untuk pegangan, ya. Tangan kanan itu pegang ekor, tangan kiri itu cari eksplorasi rektal, tangan kanan itu pegang ekor. Jadi kalau sapinya ke sana ya ikut ke sana, gitu, ya, supaya enggak gitu. Nah, terus kemudian yang tidak
kalah pentingnya adalah keamanan diri saudara. Ya. Keamanan diri saudara. Jangan sampai saudara itu lengah sapi itu, ya. Makanya itu jangan memakai sandal terbuka, ya, sandal jepit begitu. Nah, itu kalau diinjek sapi, jempolnya, kukunya itu bisa lepas, ya, bisa lepas kukunya. Makanya itu kalau menghadap sapi melakukan rektal, jangan menghadap belakang, agak miring, ya. Sapi itu ada juga yang nakal. Jadi kalau di rektal nendang, nah kalau nendang kena kaki tidak masalah. Tapi kalau kena masa depan, nah itu bisa pingsan, gitu loh ya. Jadi makanya itu agak nyamping, gitu ya, agak nyamping. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian pada waktu melakukan IB. Ya, IB, dokter hewan tuh harus bisa melakukan inseminasi, makanya itu harus banyak latihan. Nah, IB itu gampang susah. Kalau tahu selahnya maka tidak akan susah. Ya, untuk melakukan inseminasi maka seluruh anggota badan itu dimanfaatkan, ya. Saudara harus tahu, misalnya harus menyiapkan tisu dulu, kemudian straw, towing, kemudian plastik sheet, glove dan sebagainya, ya. Saudara tahu bahwa anus itu pada sapi itu di atas dari vulva, sehingga kotoran itu seringkali keluar ke ngotori vulva, ya. Nah, saudara kalau melakukan inseminasi itu memasukkan gan itu tidak boleh lurus. Gan itu harus 45 derajat. Kenapa begitu? Karena kalau lurus maka akan cenderung ke bawah. Nah, kalau mengarah ke bawah di lantai vagina itu ada lubang meatus urinarius, ya, lubang kencing, dan juga di depannya itu ada diverticulum suburetrae, ya, diverticulum suburetrae, lubang buntu. Kalau itu saudara bisa masuk di situ. Nah, yang kedua, saudara harus tahu bahwa untuk pemula dinding vagina itu tidak lurus, tidak rata. Dinding vagina itu berlipat-lipat. Ya, saudara harus ingat, dinding vagina itu berlipat-lipat supaya molor, bisa molor. Nah, lipatan inilah yang seringkali menjebak gan. Saudara tahu kalau baju atau kain itu kelipat-lipat gini, nah ini gan, saudara ini nyisip di sini. Di lipatan baju gini, itu kalau diteruskan jebol. Nah, kuncinya itu semua pemula itu pasti akan terjebak di situ. Ya. Nah, kuncinya saudara itu tangan kiri saudara itu nantinya kan akan memegang serviks. Serviks inilah yang saudara dorong ke depan. Kalau serviksnya didorong ke depan, lipatan ini akan lurus. Lipatan vagina, mukosa vagina itu akan lurus. Nah, sehingga gan ini tidak jepit. Ya. Itu nanti saudara harus praktekkan begitu. Ya. Karena kalau dibiarkan dia akan nyepit di lipatan. Kalau diteruskan jebol. Ya. Nah, pegang serviksnya, dorong ke depan. Ya. Nah, kemudian saudara sebelum memasukkan gan, itu saudara itu harus membersihkan vulva dulu. Nah, membersihkan vulva ini itu memakai tisu yang saudara siapkan. Ya, tisunya itu jangan diuel-uel. Ya, jangan dikempel-kempel gini.
tisu itu dilipat sesuai dengan garisnya. Kenapa? Agar supaya permukaannya lebar, sehingga kalau membersihkan itu lebih lebar. Nah, setelah itu saudara harus masukkan gun. Nah, masukkan gun ini, ujung gun itu tidak boleh menyentuh bibir vulva. Karena bibir vulva itu walaupun sudah dibersihkan dengan tisu, itu masih kotor, nggak kelihatan. Nah, ini yang ikut gimana caranya. Vulva itu kan nutup rapat begini seringkali, ya kan? Nah, kalau yang laki-laki, ya, bagi yang laki-laki yang tangannya ini kuat, maka yang tangan kiri ini yang megang serviks, lengannya itu ditekankan ke bawah. Kalau ditekan ke bawah, maka vulva ini akan buka, agak buka sedikit. Nah, itu bisa masuk. Tapi bagi yang wanita, kan tidak kuat, ya cari akal. Gimana caranya? Sebelumnya siapkan tisu, ya, dilipat-lipat 4 persegi panjang begini tisunya, terus dijejelkan di vulva di atas. Nah, kalau di atas ini dijejeli gini, bawahnya itu agak buka. Nah, asal pada waktu masukkan gun itu tisunya tidak ikut masuk ke dalam. Ya. Nah, sedangkan ekor kalau tadi itu, kalau rektal itu ekor itu dipakai pegangan. Lah ini kan tangan yang satu megang serviks, tangan yang satu lagi megang gun. Ekor itu saudara taruh di sini. Saudara tahan di tangan ini. Ekor kalau di sini, maka ekor kalau melakukan inseminasi. Ya. Jadi itu trik-trik dari inseminasi ya, agar supaya saudara tidak kesulitan pada waktu memasukkan gun. Ya. Nah, posisi di mana? Gun itu sampai di mana? Ya. Kalau melakukan inseminasi, gun itu sampai pada mana? Posisi mana? Ayo, Siti, mana? Gun untuk inseminasi. Serviks mendekati korpus. Apa? Kok mendekati serviks ya apa sih? Lawis kliwat serviks. Korpterinya dulu. Serviks terus mau masuk ke korpus uteri. Itu posisi 4. Nah, dalam lagi ya apa? Masalahnya tuh gini loh ya. Nanti kalau saudara di lapangan, di lapangan itu banyak rumor-rumor, ya, rumor-rumor. Apakah itu petugas medis, apakah itu dokter hewan, apakah itu inseminator. Rumor-rumor yang benar. Di daerah, saya itu ceritain sama inseminator. Dok, saya itu pernah IB, ada panggilan, pagi itu ada panggilan 1 ke desa A. Nah, daripada saya itu balik lagi, maka stronya itu saya bagi 2. Yang di desa A saya kasih separuh, yang satunya kasih separuh. Bunting semua, dokter. Nah, kalaupun iya benar
Walahu alam, itu anomali. Tidak bisa dipakai untuk patokan. Kan gitu. Ya kan? Kalau enggak kan dibagi-bagi aja kalau gitu. Ya. Nah, itu tidak ilmiah gitu ya. Kalau terjadi ya walahu alam, kita nggak tahu. Gitu. Nah, ada lagi. Dok, ini di daerah situ Bondo, daerah Lumajang sana. Itu ngomongnya begini. Dok, kalau itu nyibe telat, itu saya masukkan sampai apex kornua, sampai ujung dari kornua. Wih. Duh, kok tahu dia itu yang mau ovulasi di situ? Padahal inseminator itu tidak boleh memegang lebih dari serviks. Inseminator itu batasnya itu cuma serviks. Dan pantangan kalau mau mengibe memegang ovarium itu adalah pantangan. Karena pada waktu itu folikel itu sangat peka. Bisa-bisa kalau dipegang maka pecah. Nah, pecah kalau tidak masuk infundibulum, masuk dalam rongga perut, ya nggak jadi. Nah, kenapa kemudian ada diwajibkan untuk inseminasi, semen itu dideposisikan di posisi 4. Posisi 4 itu adalah anterior dari serviks. Begitu keluar dari mulut serviks masuk ke korpus uteri, disitulah dideposisikan. Kenapa? Saudara harus ingat, uterus sapi itu tipenya adalah bicornua subseptus. Artinya 2 kornua dengan 1 ada septumnya, tetapi subseptus. Artinya septumnya itu tidak sempurna. Tapi ada. Tidak sempurna membagi ususnya itu 2. Enggak, tapi ada septumnya. Dan itu ke kanan atau ke kiri. Apa namanya? Kornua uteri. Padahal saudara tidak tahu yang ovarium kanan apa ovarium kiri. Kalau saudara kebetulan masuk ke kanan, maka sperma saudara kan tadi tidak makanya itu deposisi yang betul ada 4. Nah, sekarang ini ada juga yang itu seminar itu ada memang, dan sebelum dilakukan itu juga dilakukan USG dulu untuk melihat mana yang berkembang, yang kanan atau yang kiri, sehingga dimasukkan ke kanan dan kiri. Dan gannya itu seperti gan untuk transfer embrio, ya. Dan lubangnya itu tidak di depan tapi di samping, ya. Jadi lain begitu loh, ya. Jadi jangan sampai keliru. Kemarin tuh ada seminar orang Jepang tuh pakai alat itu, tapi alatnya lain dengan gun yang kita pakai.
gitu ya. Jangan sampai kita pakai gun yang ini tapi caranya cara Jepang, ya toh, nggak ilmiah gitu ya. Nah, itulah. Jadi saudara harus hati-hati lihat begitu, ya. Baik. Kemudian kalau di lapangan saudara juga harus bisa memakai mengerti istilah-istilah dari setempat. Misalnya saudara itu ditempatkan di daerah, misalnya daerah mana barat begitu ya, daerah Kediri, Madiun, itu lain dengan yang daerah timur yang banyak Maduranya, itu lain ya. Saudara harus tahu istilah-istilahnya ya. Dimaksud misalnya ada kepercayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ya, itu tidak boleh saudara remehkan ya, biasa-biasa saja ya. Misalnya saja kalau misalnya saya dulu pernah itu mengalami gitu. Jadi ada kepercayaan di desa itu orang bisa memindahkan kebuntingan gitu ya. Kalau yang kita kenal adalah kayak transfer embrio. Kalau embrio dipindahkan dari ya, kebuntingan sapi itu katanya bisa dipindahkan. Nah, itu yang kita enggak tahu gitu kalau begitu. Gitu. Bahkan itu bukan hanya sapi pindahkan, katanya kebuntingannya orang pun katanya bisa dipindahkan. Nah, itu ya tes DNA ini kan ya enggak mungkin gitu loh. Ya artinya kita itu ya kepercayaan masyarakat tuh ya begitu ya, silahkan aja gitu ya, nggak masalah gitu. Kemudian juga ada istilah, saya dulu pernah ya yang membuat miss pada waktu memeriksa sapi, kemudian saya tanya, kapan Pak? Saya tanya itu, bapaknya, pun karo tengah sasi, gitu ya. Terus saya periksa, duh, kok kecil, gitu ya. Menurut saya kok masih, mboten kawin malih tak Pak? Mboten jadi. Waduh. Terus pindah sapi lagi, juga jawabnya begitu. Kok gak cocok mana, gitu loh. Gitu. Terus akhirnya saya tahu bahwa yang dimaksud karo tengah itu menurut dia itu 1,5. Nah, menurut saya karo tengah itu karo tengah itu setengah, jadi 2,5 gitu kan. Jadi lain gitu ya kan. Karo tengah itu saya kira ya sudah besar kan mestinya kalau itu. Nah, kok itu masih kecil gitu ya. Itu ada bahasa-bahasa yang begitu ya. Nah, kemudian nanti kalau saudara itu dapat pertanyaan dari siapa itu namanya peternak yang begini, Dok, sapi saya itu kemarin itu bengok-bengok. Ya. Ini begini ya, saudara itu harus meyakinkan ke peternak ya. Peternak itu sebetulnya walaupun dia itu sudah lama beternak, tapi banyak juga yang cara pengenalan berahinya itu kurang. Ya, pengenalan berahinya itu kurang. Jadi ya susah gitu ya. Ini kemarin tuh saya tuh baru bimbing anak S2 ya, bimbing tesisnya anak S2. Lah cilakanya anak S2 itu ikut penelitiannya dari dosen gitu ya. Nah repotnya kan begini, tidak semua dosen itu benar gitu loh ya, penelitiannya itu gitu ya. Kadang tuh mahasiswa itu dikasih
judul yang tidak sesuai begitu ya. Ya kan repot gitu. Saya itu harus merubah bagaimana, tetapi mahasiswanya itu karena ikut penelitiannya dosen, dia harus mengikuti dosennya gitu. Padahal menurut saya ini tidak tepat. Jadi mahasiswa ini meneliti, diminta oleh dosennya yang yang neliti itu, yang diikuti itu untuk melihat reseptor FSH pada sapi silent heat, you know. Jadi reseptor FSH pada sapi silent heat menurut genetiknya. Nah, silent heat itu saudara harus tahu ya, silent heat itu ya, berahi tenang. Berahi tenang itu sebetulnya sapi normal. Ya. Siklusnya itu normal. Ya, terjadi ovulasi. Kemudian estrogennya juga tinggi. Tetapi tidak mengekspresikan berahi. Gitu. Ya, silent heat itu. Sapinya itu terjadi pertumbuhan folikel. Ya, FSH dari hipofisa anterior kemudian merangsang ovarium untuk terjadi pertumbuhan folikel, folikelnya tumbuh, estrogennya meningkat. Mestinya estrogen ini yang akan menyebabkan sapi itu berahi kan. Tapi sapinya itu tenang saja, tidak berahi. Walaupun estrogennya tinggi. Harusnya kan yang dilihat ini reseptor estrogen, bukan reseptor FSH. Nah, cilakanya yang dilihat itu reseptor FSH. Gitu. Jadi reseptor FSH kemudian terjadi perubahan, wah ya, secara genetik terjadi perubahan, tetapi kok siklusnya normal. Kan tidak cocok. Penelitian sudah menghabiskan banyak biaya. Ya apa caranya nyelamet mahasiswa ini? Iya kan? Nah ternyata kan benar bahwa sebetulnya tidak terjadi perubahan genetik pada dia itu. Salah deh itu. Gitu. Tidak terjadi perubahan genetik. Sehingga normal. Jadi keliru dia itu lihatnya FSH. Bukan, harusnya reseptornya estrogen yang dilihat. Nah seperti begitu-begitu itu. Nah ya dosennya harus nyelamet mahasiswa iki opo. Sudah habis banyak begitu. Itu begitu. Saya tuh sering kali dapat begitu itu. Mahasiswa itu ikut penelitiannya dosen, saja ini salah. Gitu loh. Ya saya enggak kan dosennya ya opo ya gitu. Pernah misalnya ada S2 loh ini ya, perbandingan persentase misalnya rumput dan konsentrat, persentase. Loh, kok persentase sih? Nah, persentasenya tinggi tapi kadarnya itu rendah. Kan tidak ada gunanya. Yang penting itu kan adalah komposisinya, ini proteinnya dulu yang sebagai dasar itu adalah misalnya adalah proteinnya itu berapa, mesti kasar atau energinya berapa, bukan persentase jumlah rumputnya. Rumputnya wakil tapi nggak bergizi ya, nggak ada gunanya kan gitu loh. Dibandingnya rumputnya sidik tapi bergizi misalnya loh. Kan gitu. Itu yang kayak gitu-gitu itu loh yang repot gitu ya. Jadi harus pandai-pandai ya mahasiswa ya, harus pandai-pandai. Cuma bagi saya dia enggak harus menyelamatkan mahasiswanya, kasihan mahasiswanya kalau ikut penelitian yang harus salah gitu. Nah, ini ada saudara dilapori oleh peternak, Dok, sapi saya itu kemarin pagi itu bengok-bengok minta kawin,
Ya, nah ini saudara, sapi itu ini ya kayak manusia, ya. Sapi itu kalau berahi itu ada yang bengok-bengok. Ya ini mayoritas ini memang bengok-bengok. Abang abu anget itu tanda-tandanya, tapi mayoritas. Tapi ada juga sapi yang tidak demikian. Dia itu berahi tetapi malu-malu. Gitu. Ada sapi yang demikian itu. Nah, itu yang kenal adalah peternaknya. Kadang sapi itu berahi cuma geser-geserkan tubuhnya ke temannya. Itu ada yang begitu. Ya. Jadi tidak ekspresi, tidak diekspresikan. Ada yang kalau berahi terus bengok-bengok, numpak-numpak, naik-naik gitu. Nah, itu ada yang agresif begitu, tapi ada yang enggak. Ya, ini yang harus dimengerti gitu ya. Nah, kebetulan nih peternak ini sapinya itu kalau berahi itu bengok-bengok itu. Nah, kemarin tuh terus saya teleponkan inseminator, Dok. Inseminatornya itu datang jam 3 sore. Kemudian di IB. Nah, sudah tadi pagi, Dok, saya ke kandang, saya lihat sapi yang diinseminasi itu kok mengeluarkan darah, Dok. Darahnya itu enggak banyak. Darah segar itu 3 sendok makan. Itu gimana, Dok? Terus jawabmu ya, Bu? Itu med estrus bleeding. Itu med estrus bleeding. Apa itu med estrus bleeding itu? Coba ceritakan. Ya, jadi ketika pada saat birahi itu kan atau estrus itu karena pengaruh hormon estrogen, itu darah itu kan hormon berkumpul apa? di estrogen. Ya, itu berkumpul di saluran reproduksi. Terus kemudian saat birahi selesai itu masuk fase yang med estrus karena pembuluh darah yang awal kan besar terus mengecil. Nah, itu ada yang pecah gimana ya? Ya, begitu, Bro. Iya. Jadi begini ya. Penjelasannya itu sebetulnya itu normal. Jadi sapi ya terutama sapi perah ini itu tidak semua sapi begitu, tapi ada sekitar 10% yang begitu. Ya, jadi pada waktu berahi oleh pengaruh hormon estrogen itu darah banyak berkumpul di alat reproduksi. Itulah yang menyebabkan abang abu anget itu begitu. Nah, banyak berkumpul situ, pembuluh darah itu memuai semua. Nah, setelah estrus berakhir, estrogen turun, ya, darah itu kembali lagi. Pembuluh darah yang tadinya memuai kembali mengecil. Nah, dari memuai ke kecil ini ada mikrokapiler yang pecah. Nah, itulah terjadi perdarahan. Ya, itu penjelasannya begitu. Jadi normal itu dikawinkan atau tidak dikawinkan itu tetap terjadi. Nah, terus peternaknya tanya lagi. Terus mboten dados, Dok. Nah, jawabmu ya apa? Tetap bisa bunting, Prof. Ya apa? Ayo jawabmu. Bunting apa enggak? Bisa, tetap bisa bunting. Sehingga bunting enggak bunting itu kan Allah. Jadi kamu ya insya Allah bunting, Pak, gitu loh ya. Jadi itu bisa bunting bisa enggak. Karena begini, di lapangan itu ada kelompok peternak yang percaya kalau begitu itu pasti bunting nantinya. Jadi, tapi ada kelompok lain peternak yang percaya kalau begitu itu pasti tidak bunting. Ada begitu, ya. Jadi ya kamu sendiri yang nggak tahu apakah itu nantinya bunting apa enggak bunting. Ya kamu jawabnya insya Allah bunting. Ya. Jadi kamu harus pandai-pandai ngomong sama peternak itu, ya.
Sekarang kalau gini, kamu di lapangan, kamu jadi dokter hewan. Kalau di inseminasi itu sebetulnya mahal, ya. Inseminasi itu sebetulnya teknologi yang mahal. Nah, untuk luar Jawa, sapi-sapi itu banyak yang dilakukan pemeliharaannya itu semi intensif, ya, banyak yang dilepas. Oleh sebab itu pakai IB itu enggak efisien, maka dipakai biasanya adalah pejantan. Nah, kebetulan kamu itu ditempatkan di NTT sana, you know? Nah, oleh pemerintah di drop pejantan unggul. Nah, beberapa pejantan unggul. Nah, sapi-sapi di situ kalau berahi maka ngawinkan di tempat kamu, you know, oleh pejantan itu. Nah, pejantan itu kalau ngawinkan dulu tahun pertama, tahun kedua, maka 1 kali kawin maka akan jadi. Nah, setelah tahun ketiga ternyata banyak yang nggak jadi. Nah, kamu sebagai dokter hewan kena apa nih pejantan ini? Nah, kemudian saudara ambil semennya, saudara coba lihat di bawah mikroskop. Tuh, ternyata banyak spermatozoa muda. Spermatozoa muda itu siapa? Spermatozoa muda gimana? Tidak progresif. Apa tanda-tandanya spermatozoa muda? Tidak progresif geraknya, Prof. Motilitasnya tidak. Tandani. Encer, Prof. Nah. Terlalu banyak dikawinkan. Loh, tandanya spermatozoa muda iki lho apa? Kamu lihat di mikroskop ini, loh, akasnya muda. Dropletnya. Droplet iki apa gambare? Ayo. Maksudnya apa? Iso ngomong tapi gak ero. Nah iki lho hasilnya apa? Nek sekolah daring iki yang ini. Lihat bening gitu. Gak tahu praktikum, protoplasmic droplet. Adanya protoplasmic droplet. Protoplasmic droplet itu ada protoplasma yang dari kepala itu turun ke leher, kemudian ke ekor, terus kemudian hilang, begitu ya. Nah, ini kalau spermatozoa muda di lehernya itu masih ada bulatan begini bening, itu adalah protoplasmic droplet. Itu tandanya adalah spermatozoa masih muda, ya. Nah, kalau masih muda itu artinya apa? Banyak yang masih muda. Ayo, apa? Terlalu banyak dikawinkan. Terlalu banyak dikawinkan, gitu. Jadi ibaratnya itu kalau sekarang ini musimnya apa? Piala Eropa sepak bola, orang akan lihat TV semua kan, banyak beli TV lah, pabrik TV permintaan banyak, kadang itu belum jadi, kurang tombolnya aja sudah dikeluarkan gitu ya. Nah, sehingga banyak spermatozoa muda yang dikeluarkan gitu ya, ibaratnya TV yang belum jadi sudah dikeluarkan. Nah, terus kalau sudah begitu, rekomendasimu apa? Rekomendasimu sebagai dokter hewan? Nambah sapi, Prof, untuk pejantannya. Tambah pejantan ya. Tadinya awalnya itu perbandingannya dengan betinanya itu sesuai, tapi dengan bertambahnya anak, ya toh, 3 tahun, tahun ketiga itu kan sudah banyak, maka tidak bisa lagi, harus ditambah pejantannya, gitu ya. Jadi nantinya begitu, kamu kalau jadi dokter hewan di daerah itu gitu, kalau ada masalah kamu lihat masalahnya apa, setelah itu diagnosanya sudah kamu tetapkan bahwa over kawin, kemudian harus jalan keluarnya, ya. Saya kira itu, saudara. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan.
Prof, izin bertanya. Ya, Untuk yang tadi pejantan yang yang spermanya itu spermatozoanya muda, itu untuk penanganannya, treatmentnya itu apa saja, Prof? Terima kasih. Ya istirahat Kak, istirahat kelamin, gitu. Diistirahatkan, jangan dikawinkan dulu, makannya ditambah, ya, ditambah proteinnya banyak, terus kemudian kalau perlu ditambah cambah itu kecambah itu, nah itu nanti akan kembali lagi gitu. Istirahat kelamin dulu, tidak dikawinkan gitu. Nah, sementara pejantan ditambah gitu ya. Jadi untuk pengobatannya ya begitu. Dulu saya pernah evaluasi yang begitu ya. Jadi sapi-sapi dulu tuh zamannya Pak Harto itu di drop dari Tapos itu sapi Brangus ya. Sapi Brangus beberapa itu di drop di daerah Blitar begitu ya. Saya lihat itu ada keluhan dari peternak karena dari sampai di sana itu terus ada keluhan bahwa sapinya enggak mau naik gitu ya, sapinya enggak mau naik begitu ya. Nah, jadi caranya begini. Jadi di drop pemerintah terus dipercayakan pada peternak ya, sapi itu. Nah, peternak lain sapi betinanya yang mau ngawinkan itu bayar gitu loh. Apakah itu lah, kadang-kadang itu seringkali juga peternak itu bayarnya ya ada bayar kecap, bayar apa gitu ya. Nah, terus awal-awalnya itu mau naik, tapi lama-lama enggak mau naik. Nah, setelah saya lihat ternyata dikasih makan jerami. Gitu kan. Loh kenapa? Pak, banyak enggak jadi, terus kemudian saya enggak dapat duit. Nah, kalau saya enggak dapat duit terus saya enggak kasih makan. Loh, akhirnya ya sapinya ya tambah jelek, gitu. Nah, di lain tempat saya lihat di daerah perkebunan yang hijau, banyak hijauannya, bagus sapinya, gitu loh. Jadi seringkali juga pakan yang menyebabkan tidak mau naik, gitu ya, pejantannya, gitu ya. Jadi saya itu sejak tahun 78 sejak lulus itu menangani gangguan reproduksi ya, sapi-sapi di daerah-daerah itu. Kasusnya sampai sekarang itu sama. Kasusnya itu sebenarnya sama. Pakan. Yang sering kali itu pakan. Jadi kasusnya itu pakan ya. Nah, dulu itu sampai sering kali ya, saya pernah ya karena keluhan yang demikian itu, maka peternak Indonesia itu kan manja. Manjanya itu apa? Dimanja oleh iklim. Tidak seperti peternak di Eropa yang 4 musim. Kalau 4 musim, kalau tidak nyimpen pakan, maka tidak akan makan pada waktu musim dingin. Nah, Indonesia enggak. Selalu ada, gitu kan? Yang cari pakan untuk sekarang, ya cari sekarang. Enggak mau nyimpen. Nah, kemudian pada waktu itu zaman Pak Harto ya diajari untuk menyimpan pakan, melakukan amoniasi. Ya, kalau jerami, kalau apa begitu ya, harus disimpan agar supaya kalau masa kemarau nanti tidak kurang pakan. Dikasih kontainer. Untuk menyimpan itu dikasih kontainer, di drop kontainer banyak. Tapi apa hasilnya? Kontainernya tidak dipakai untuk nyimpan pakan, tapi untuk nyimpan pisang agar supaya mateng. Jadi peternak tidak mau gitu untuk nyimpan begitu. Kalau cari sekarang ya untuk makan sekarang ya sekali sekarang gitu. Nah, itulah. Jadi Indonesia itu begitu itu. Jadi sampai sekarang pun itu pakan tuh menjadi masalah gitu ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Tadi kan
disebutkan bahwa kalau betina itu masih menyusui anaknya atau sakling, itu nanti tidak akan birahi. Nah, itu prosesnya bagaimana ya, Pak? Kok bisa berbeda dengan Apanya? kalau diperas? Kok bisa berbeda dengan kalau diperas manual? Jadi ada hubungan saraf ya. Kalau diisep begini ke hipotalamus, ya ada oksitosin yang ke hipotalamus yang nantinya akan tetap memelihara LTH itu. Ya. Nah, LTH ini yang akan menghalangi perkembangan dari perkembangan dari folikel gitu. Sehingga dia akan menyetop siklusnya. Gitu. Ya, lain dengan itu diperah. Ya, sapi perah itu kan diperah begini. Dia tetap bersiklus. Ya, jadi hubungannya itu dengan sakling ini yang akan oksitosin, ya, oksitosin yang akan ke atas yang akan menghambat FSH untuk perkembangan dari folikel. Ya, makanya itu kalau sapi perah itu kalau lahir perocot, begitu lahir perocot itu langsung dipisah, gitu ya. Kolostrum diberikan di ember, ya. Jadi tidak pernah sapi perah itu disusukan, tidak pernah. Ya. Bahkan sapi harus diingat bahwa sapi kebanyakan orang itu seringkali ya menganggap hewan itu adalah benda mati. Ya, sapi itu juga punya perasaan, hewan itu punya perasaan. Ya, jadi kalau saja sampai sapi itu mendengar anaknya itu nangis lapar, maka sapi itu bisa ngempet susunya. Itu sapi perah itu. Makanya itu anaknya itu harus jauh-jauh. Jangan sampai anaknya itu nangis lapar. Sapi induknya ini akan ngempet susunya. Itu terjadi. Ya, karena susunya induknya itu sebetulnya untuk anaknya, bukan untuk manusia. Ya toh? Tapi kan sapi perah itu kan susunya untuk manusia, gitu loh. Ya kan? Nah, itulah yang begitu. Nah, ini juga ada ya masalah sebetulnya itu ada masalah animal welfare sebetulnya. Itu ada perusahaan ya, sebetulnya sapi Indonesia, saya itu dulu komisi bibit nasional ya, itu menetapkan bahwa sapi perah Indonesia adalah Friesian Holstein ya, yang hitam putih itu. Nah, harusnya sapi yang lain tidak boleh masuk. Nah, ternyata ada perusahaan seperti Greenfield itu memasukkan sapi perah Jersey. Ya. Jersey itu lemaknya tinggi, dia itu memproduksi susu, lemaknya tinggi ya. Nah, si perusahaan ini itu janjinya bahwa sapi tersebut untuk perusahaannya tidak dikeluarkan. Tapi nyatanya kalau di afkir sapi itu keluar. Nah, celakanya dia juga memproduksi kolostrum. Ya, kolostrum untuk kecantikan atau apa gitu ya. Greenfield ini. Nah, banyak juga sapi-sapi yang tidak diberikan kolostrum karena kolostrumnya diambil. Jadi Greenfield ini, perusahaan ini itu memproduksi anak tetapi tidak diberikan kolostrum. Nah, ini banyak dijual. Ya. Tetapi banyak yang kecil. Sapi misalnya beli 10 ekor ya, pedet, tapi tidak diberikan kolostrum karena tidak diberikan kolostrum oleh perusahaan itu. Yang hidup cuma 1 nantinya. Karena tidak diberikan kolostrum. Kolostrumnya untuk diproduksi untuk manusia. Nah, ini ada juga yang demikian. Ini sebetulnya tidak boleh begitu ya. Tapi ini banyak yang nakal-nakal begitu ya. Jadi
nanti kalau di lapangan itu akan saya pernah dikeluhkan itu belinya di Green toh iya itu enggak di strum. Nah, kalau kolostrum-nya kasihkan. Karena kolostrum itu banyak antibodinya. Sapi-sapi yang tidak diberikan kolostrum maka rentan terhadap penyakit. Ya. Jadi itulah saudara beda antara nantinya saudara itu harus tahu beda antara sapi yang diberikan kolostrum dan tidak diberikan kolostrum ya. Dan sapi indukan sapi yang disusu dan diperah lain ya. Lain. Jadi juga ada faktor keibuan ya. Kalau dia itu menyusui itu ada faktor keibuan yang menghalangi perkembangan dari folikelnya. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, Prof, izin bertanya. Ya. Ya, mengenai yang tadi dari green fat tidak diberi kolostrum itu, apakah juga berpengaruh kepada pertambahan berat badan ya, Prof? Karena di daerah saya kan banyak yang ambil dari sana juga dulu itu. Terus akhirnya beberapa kayak banyak dari kayak keluhan itu ternyata pertambahan berat badannya itu sangat lambat sekali begitu semuanya itu, jadi kayak kecil bener yang katanya Prof tadi. Dan itu sekali ngambil orang-orang itu ada yang 15, ada yang 10 tetangga-tetangga saya gitu. Iya. Loh kalau cuma pertambahan berat badan aja masih lumayan. Itu kemampuan hidupnya. Seringkali itu kemampuan hidup untuk menahan penyakit itu. Karena enggak dapat kolostrum dia. Nah, kalau pintar itu cari kolostrum. Jadi begitu beli terus cari kolostrum. Kan ada sapi-sapi perah yang juga melahirkan itu kan ada kolostrumnya itu biasanya itu berlebih. Biasanya dipakai tahu, kolostrum itu dimakan orang kok kadang-kadang. Nah, itu coba itu diberikan itu. Ini sebetulnya bisa teman-teman mahasiswa itu cari untuk skripsi itu gimana cara mengolah kolostrum agar supaya bisa diberikan itu tadi kolostrum sapi lain gitu loh. Itu untuk skripsi bagus tuh. Ya, jadi nanti tetangganya suruh cari kolostrum aja. Suruh cari kolostrum. Begitu beli, terus cari kolostrum. Karena kuncinya itu di kolostrum. Iya, Prof. Silakan. Terus juga itu kayak dibilangin udah dikastrasi. Jadi kayak pemasarannya kayak udah dikastrasi nanti cepet besar gitu. Padahal ternyata lambat sekali. Iya. Iya. Karena nggak dikasih kolostrum tuh. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Begitu kita sudahi sampai di sini ya. Jaga kesehatan saudara ya. Jangan sampai sakit karena sekarang begitu hebatnya serangan dari COVID ya. Ya, kalau dulu ada mahasiswa begini ya, diskusi ini saya lihat loh, kok kenapa itu kok pakai selang, loh ternyata dia di rumah sakit kena COVID. Nggak boleh dicoba pakai ivermectin kalau begitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Yuk. Prof.